Shalom, selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, malam hari ini saya melihat wajah-wajahnya yang penuh dengan sukacita ya. Berarti semua diberkati oleh Tuhan. Semua diberi sukacita, semangat yang berkobar-kobar untuk tetap setia memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Dan kita tahu jika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu bagi kita anak-anaknya yang sungguh mengasihi Dia. Amin. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepatnya. Sekarang sudah bulan Maret ya, sudah masuk masa Prapaskah. Begitu banyak hal-hal yang kita lewati, suka dan duka bercampur aduk. Dan kalau kita bisa melewati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit COVID sampai Omikron, dan kita tetap diberi kesehatan dan kekuatan, itu harus kita ingat bahwa semua itu karena anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk melewatinya. Betul ya? Bukan karena kekuatan fisik kita, tetapi lebih daripada kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu tetap tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join di Zoom malam hari ini. Dan terima kasih juga yang sudah meluangkan waktunya untuk mau bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya. Sungguh luar biasa semangatnya. Semoga berkat Tuhan semakin melimpah di keluarga kita masing-masing. Amin. Tetap seperti biasanya ya, saya tadi dari awal saya sudah minta izin kalau hari ini saya akan mute all, jadi cuma yang bertugas pada malam hari ini saja yang mic-nya terbuka selama ibadah berlangsung, kecuali yang bertugas tadi ya, yang WL, pewarta, pendoa syafaat dan doa penutup itu yang saya jadikan co-host. Jadi suaranya itu tidak tertumpang tindih. Ibadah juga bisa kita ikuti dengan baik dan kita bisa mendengarkan puji-pujian dan juga renungannya nanti juga dengan baik. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita dan tema malam hari ini adalah keluar dari semak duri yang sebentar lagi akan diwartakan oleh Ibu Alce. Oleh karena itu, saya persilahkan WL kita untuk memulai acara ibadah kita. Silahkan Ibu Vivi. Terima kasih Bu Lili. Shalom. Selamat malam semua saudara terkasih. Puji dan syukur kita bisa bersatu lagi malam hari ini walaupun cuma lewat Zoom. Tapi sukacita tetap ada dan kita semua telah mempersiapkan hati kita untuk mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama mengawali ibadah kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji, hormat, serta syukur, tak henti-hentinya kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyertai kami di sepanjang hidup kami dari pagi hingga saat ini. Kami saat ini berkumpul bersatu hati, mau memuji, memuliakan nama-Mu, dan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang beracara pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadirat-Mu dan berbau harum di hadapan-Mu. Dan juga semoga firman yang akan kami dengarkan sebentar dapat merasuk di dalam hati kami, menjadi rema di dalam hidup kami, dan dapat menjadi pelita bagi langkah-langkah kami. Kau sertai ibadah kami Bapa dari awal hingga akhir, Kau berkati kami semuanya, dan biarlah Engkau sendiri yang beracara pada saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini adalah hari yang indah. Kita mau menaikkan pujian kita mau naikkan syukur kita. Dan
Mari kita angkat sebuah pujian hari yang terindah. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya jadi membantu. Di hatiku ada cinta Dia. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Yang menjadi kekasih. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya jadi kuat. Ada apa? Ada cintanya. Hatiku ku cinta padanya, selalu mendekat padanya. Dalam imanku padanya, dalam imanku padanya. Tuhan, hari ini hari yang begitu indah, hari yang begitu cerah. Kami percaya Tuhan akan memberkati kita di dalam puji-pujian kita. Mari saat ini kita mau menari buat Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, dan kita tidak perlu malu untuk menari buat Tuhan. Bisa menari-nari buat Tuhan, jangan malu kalau kita menari-nari buat Tuhan. Tidak adil, karena Tuhan membuat perkara yang jadi kita, karena itu menyanyi puji Tuhan. Yesus tak pernah malu untuk tebus dosa kita. Tuhan Yesus tak pernah sukar untuk angkat hidup kita. Tuhan mengendalikan tak terjadi setengah-setengah, karena itu ku bernyanyi puji Tuhan.
hadirat, karena Tuhan buat perkara dahsyat bagi hidup kita. Karena itu puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus tak pernah malu untuk tebus dosa kita. Tuhan Yesus tak pernah sungkan untuk angkat hidup kita. Tuhan tolong dan pulihkan, tak pernah senggan, tak pernah. Karena itu pernah puji Tuhan. Tuhan Yesus tak pernah malu untuk tebus dosa kita. Tuhan Yesus tak pernah sungkan untuk angkat hidup kita. Tuhan tolong dan pulihkan, tak pernah senggan, pernah. Karena itu puji Tuhan, haleluya. Karena itu benar, puji Tuhan, haleluya. Karena itu benar, puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tidak perlu malu untuk menyatakan kasih kita, untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita menari buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan juga telah menebus kita tanpa tanggung-tanggung. Dia telah berkorban bagi kita di atas kayu salib. Saat ini mari kita mau bersyukur. Kita mau lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan syukur di hadapannya atas segala yang telah Ia berikan kepada kami pada dalam hidup kami. Thank you, Lord, for your blessings on me. While the world looks upon me as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing that how this day thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I have good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me the Lord and I thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. And I don't have much money, but Lord, and that's all that matters. Oh, the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Bapa yang Maha Baik, segala puji
hormat serta syukur senantiasa kami naikkan kehadiran-Mu. Engkau yang begitu baik di dalam hidup kami. Engkau yang memberkati kami di setiap saat. Engkau yang mengangkat kami, menopang kami di saat kami jatuh. Kami bersyukur Bapa untuk semua yang sudah Kau siapkan untuk kami. Engkau telah menyiapkan kami rumah. Engkau telah menyiapkan kami pakaian. Engkau menyediakan makanan untuk kami. Dan kami tidak akan pernah kekurangan. Inilah ungkapan syukur kami ya Bapa. There's a roof up above me. I have good place to sleep. That's and shoes on my feet. And my family. Thank you, Lord, for your blessings on me. And I thank you, Lord, for your blessings on me. And I thank you, Lord, for your blessings on me. Kami berterima kasih. Kami puji sembah Kau. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk keluarga yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena kasih-Mu yang tak terhingga, yang memenuhi hidup kami. Saat ini kami mau lebih dalam untuk menyembah-Mu Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar penyembahan yang kami naikkan berbau harum di hadapan. Urapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menaikkan penyembahan kami ke hadirat. Aku masuk ke hadirat. Hadirat di tempat ada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alaulah indahnya bersamamu selalu memuji dan menyembah.
Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Sampai Kau dalam baik bersyukur di kaki-Mu, ikan hadirat di tempat kudus-Mu, dan kata selain puji yang sembah saat ini. Alangkah indahnya bersamamu selalu memuji dan menyembah kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Sembahkan dalam baik bersyukur di kaki-Mu, Engkau kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu tempat ini.
Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki Sang. Urapi kami dengan terang kasih Roh Kudus. Urapi hati, budi, pikiran kami. Sehingga apa yang kami dengarkan, firman-Mu yang akan kami dengarkan, benar-benar merasuk di dalam hati kami. Dapat menjadi rema di dalam hidup kami. Dan dapat menuntun setiap langkah kami. Urapi Ibu Aljen secara khusus. Lindungi dia. Semoga apa yang dia sampaikan pada malam hari ini benar-benar hanya berasal dari Tuhan. Firman ayat Tuhan. Kami siap mendengarkan. Amin. Silakan Tante Aljen. Puji Tuhan, kita bisa kembali bersama-sama. Kita sudah masuk seperti tadi Liliana bilang, kita sudah masuk di dalam masa Prapaskah. Mari kita sebelum kita masuk, mari kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, kami sangat membutuhkan Engkau, Roh Kudus saat ini. Engkau pegang tangan kami, Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apa. Yang kami yang tidak mengerti Tuhan, biar Roh Kudus yang menjelaskan apa yang hamba bicarakan kepada setiap umat yang mendengar Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Tuhan, semua mic, apapun, kamera, apapun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan firman-Mu berkuasa, firman-Mu ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Malam hari ini seperti kita tahu ya, kita sekarang lagi bingung. Banyak berita ya. Berita virus sudah. Puji Tuhan, kita lihat keadaan sekarang. Tambah kita dengar berita dari ada perang-perang ya. Terus katanya kenaikan harga barang, minyak goreng segala macam. Kalau kita tiap hari kita dengar berita yang begitu, kita akan terpuruk. Kita akan tidak bisa berdaya, kita tidak sangat susah. Dan keadaan ini dampaknya kepada kita menuntut banyak orang mengalami tuntutan hidup ya, yang sangat-sangat sulit. Buat orang yang ada
mampu tidak masalah, tapi yang orang ekonominya kurang sangat-sangat berdampak. Dan kita lihat, kita belajar dari firman Tuhan. Sebagai orang percaya pun kita mengalami hal yang sulit sama seperti orang lain yang mengalami. Sama, tidak ada bedanya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan masih punya pengharapan, ya, masih punya sumber pertolongan bagi kita. Malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Tema saya mungkin orang bilang aneh ya, keluar dari semak duri, aneh. Itu saya ambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15 itu perumpamaan tentang seorang penabur. Apa saya mau baca seluruhnya supaya kita tahu apa kita cerita ini penabur. Saya baca ya, karena firman Tuhan harus dibacakan ya. Saya baca. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Dan pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan malah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang tidak mendengar firman itu. Orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar, setelah mendengar firman itu, menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah firman Tuhan. Kita lihat di ayat 7, ayat renungan kita itu, yang jatuh. Jadi ini cerita mengenai ada seorang penabur. Dia sedang menabur benih ya. Tetapi ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ya. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di semak duri, tetapi ada yang jatuh di tanah yang baik. Ada 4 jenis tanah. Benih yang jatuh di benih yang terjatuh itu, benih yang ditanam itu, tergantung dia mau bertumbuh baik atau tidak bertumbuh atau dia kurang, tergantung dari tanah, sejenis tanah tersebut. Dikatakan di sini benih itu adalah firman Tuhan sendiri. Ya, kita adalah orang-orang yang paling banyak dengar firman. Malahan kita ikut Zoom dari Senin sampai Sabtu. Ya. Kita bisa periksa diri kita sendiri, apa kita ada berubah sedikit, ada berubah 50%. Apakah kita
termasuk orang yang di Semak Duri. Saya dulu kalau pi Malino, saya suka lihat itu tanaman yang di pot itu bagus-bagus, dan saya matanya suka beli bawa pulang. Ternyata sampai di rumah 1 minggu 2 minggu ada yang dia tetap bagus, tapi ada yang mati. Disiram-siram pun enggak mau dia mati. Jadi itu tergantung tanah ya. Tanah hati kita, hidup kita harus dirawat. Harus dipelihara. Kalau tanah hati kita tidak rawat dan berbatu-batu, apalagi dia bersemak duri, tidak mungkin firman Tuhan itu mau tumbuh. Meskipun kita dengar dan dengar dan dengar dan dengar. Tetapi itu akan berlalu dengan kesibukan kita, dan kita punya pikiran kita, kekuatan kita, firman itu tidak akan bertumbuh. Itu di pinggir jalan orang yang terbuka, dia bilang yes kalau dia terima firman. Tetapi di pinggir jalan dia tidak mau terbuka. Kadang-kadang ada orang, beberapa orang kalau kita bicara mengenai firman, mereka tidak suka dengar. Kita sudah rasa ada respon tidak mau dengar. Nah, itu orang yang di pinggir jalan. Meskipun dia Kristen, meskipun dia dari kecil dia masuk gereja. Sebagai orang Katolik dari kecil kita dibaptis. Tidak semua bisa menerima firman karena mereka pikir mereka ibadah saja cukup. Yang di tanah berbatu-batu, responnya positif. Dia dengar firman, oh iya yes. Tapi pada waktu ada masalah, malahan dikatakan firman Tuhan tadi bilang murtad. Mereka mundur. Tidak tahan banting. Di Semak Duri, itu mereka menerima firman Tuhan itu. Tapi prioritasnya bukan ke firman Tuhan. Prioritasnya masih kepada yang lain selain Tuhan. Prioritasnya masih pakai pikiran dia, masih pakai kekuatan dia. Jadi ada Allah lain selain Tuhan. Ini Semak Duri. Berbicara tentang Semak Duri. Apa yang kita bisa bicara? Semak Duri itu, kebetulan saya ini, tema saya ini, kebetulan saya sudah cari-cari berapa minggu. Tiba-tiba saya ada baca di catatan di Cafe Rohani, ada seorang Romo bernama Vincentius Duo Wa, ya. Dia tulis tentang, tiba-tiba saya baca, refleksinya tentang Semak Duri. Semak Duri itu dan refleksi penderitaan manusia. Dia punya catatan begitu tulisannya. Semak Duri itu dipilih menjadi tema dari Romo itu untuk merefleksikan, karena ada banyak jenis tumbuhan yang ada di kitab suci, yang disebut di kitab suci. Ada tumbuhan-tumbuhan tanaman yang berduri. Ada kira-kira 20 dari sekian dari 70 tanaman yang ada di Palestina. Dan salah satu nih Semak Duri. Kalau kita sudah berbicara duri berarti tajam kan? Ya, tajam, bisa menusuk kita dan bisa berdarah. Coba kalau kita berjalan di duri-duri, pasti kita berdarah-darah. Dan kata Semak Duri pertama kali diketemukan di firman Tuhan di Kejadian 3. Kita akan baca dulu Kejadian 3 ayat 17 sampai 18 sebelum saya masuk ke dalam tema. Lalu firman ini manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Tuhan berbicara kepada mereka. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari tanah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kalau kita bisa baca terus, sebab dengan berpeluh engkau akan mencari makanannya sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sebenarnya ayat 17-18 saja. Jadi ini
Tuhan berbicara kepada manusia pertama. Ini karena apa? Karena ada dosa. Ada dosa dari manusia pertama, melanggar, tidak mendengar firman. Maka semak duri itu menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Jadi kita lihat di semak duri, hidup kita ini sama, saya tadi katakan sama dengan tanaman, ya. Tanaman yang tumbuh dan terhimpit oleh semak duri. Semak duri itu gampang sekali tumbuh, di mana-mana dia gampang tumbuh. Dan jika itu bisa melukai, saya sudah katakan tadi, ini mengingatkan manusia bahwa semua semak duri itu tumbuh. Jadi kita ini, pertumbuhan kita, hidup kita ini bukan kita sendiri. Kita akan hidup dengan berbagai masalah, dengan orang di sekeliling kita, dengan lingkungan yang berbeda-beda, dan itu kita akan tumbuh bersama-sama. Seperti dikatakan gandum dan lalang akan tumbuh bersama-sama. Dan semak duri itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi manusia betapa Tuhan berkata akan bekerja keras, ya, dan bahkan berdarah-darah baru bisa mendapatkan hasil panen yang baik. Ya. Karena ada dosa. Makanya ini gambaran dari orang yang hidup dalam semak duri. Kita akan belajar benih yang jatuh di semak duri. Benih itu kalau di semak duri, dia berbuah memang. Dia berbuah. Dia bertumbuh, tetapi buahnya tidak bagus. Ya? Karena dia terhimpit dengan semak duri yang tajam, jadi tanaman itu tidak bagus. Benih itu dia mau hidup susah. Jadi tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak bisa berbuah. Tidak bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Tidak bisa dinikmati buahnya. Dimakan juga tidak enak, diolah juga tidak bisa. Itu kalau tanaman yang tumbuh di semak duri. Ya. Ini berbicara bagi kita semua sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang tadi saya katakan kita dari kecil sudah masuk jadi Kristen Katolik. Tetapi kehidupan kita tidak berbuah. Tidak ada yang berubah. Tidak membawa manfaat, tidak membawa dampak ke orang lain. Apalagi dalam orang dekat kita. Orang tidak bisa mengecapi buahnya. Orang tidak bisa melihat perubahan kita. Ini kalau kita, kenapa? Karena buahnya mentah terus. Tidak masa-masa itu buah. Tidak bisa. Kenapa? Terus tahun ke tahun orang tidak bisa lihat buahnya. Kita kembali ke Lukas 8, kita akan masuk di ayat 14. Dikatakan di situ, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman. Jadi kita ini yang sudah mendengar firman. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini yang tadi kita berbicara, orang di semak duri. Mungkin orang-orang yang demikian mereka tidak merasakan apa-apa. Tetapi semakin hari hidupnya semakin terhimpit. Nah, semakin hari semakin terhilang, hancur dan mati. Mati secara rohani. Mati secara rohani karena dia tidak beri makan dia punya hidupnya, tidak ada makanan rohani. Coba kita tidak makan makanan satu hari, kita tidak makan nasi, besok lusa kita puasa, kita loyo enggak? Lemah, loyo. Rohani kita juga begitu. Kalau kita tidak beri makan, tidak ada saat teduh, tidak ada kita mau berdua dengan, dan kesibukan kita lebih banyak 20 jam, kita kan dapat 24 jam. Mungkin 23 jam kita pakai dan kita punya kesibukan 1 jam saja untuk Tuhan. Tidak sempat. Orang Kristen yang berada di semak duri, kita akan belajar dan kita akan periksa karena masing-masing tahu dirinya sendiri. Bagaimana kondisi orang yang hidup dalam semak duri? Yang pertama tadi, kekhawatiran. Ya, ada 3K di situ. Kekhawatiran, kekayaan,
dan kenikmatan hidup. Kadang-kadang ada orang bilang begini, saya aman-aman Ji, saya tidak berbuat dosa, kenapa saya harus bertobat? Kenapa saya mesti refleksi diri? Saya masuk di masa prapaskah, biasa-biasa Ji saya, masuk Advent juga biasa-biasa. Kenapa saya mau bertobat? Saya tidak bikin salah sama orang, saya tidak sentuh sama orang, padahal dia tidak tahu ada banyak hal yang sebagai orang Kristen tidak sadar kita sudah masuk di dalam jalan yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pertama, kekhawatiran. Siapa tidak khawatir? Semua orang khawatir. Antri minyak goreng. Khawatir ya. Ada rumah yang dipasang pagar tinggi pakai satpam 5. Pakai kamera. Ya? Karena kekhawatiran yang berlebihan. Kadang-kadang orang di Jakarta pagarnya terlalu tinggi sampai ada yang meninggal di dalam. Orang tidak tahu. Itu kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Sebagai orang Kristen, saat ini juga kita khawatir, ya. Tetapi jangan kita khawatir sampai berlebihan. Seperti orang yang tidak percaya. Kalau kita khawatir, berarti kita tidak percaya itu Tuhan. Kalau malam hari ini kita bisa ada, karena Tuhan. Karena Tuhan. Kita kalau melihat masalah yang terjadi sekarang, banyak masalah ya kalau kita dengar dan kita lihat. Padahal berapa banyak kekuatan kita, berapa banyak kekayaan kita, apa yang terjadi ini kita tidak bisa berdaya. Kalau mengenai kekhawatiran yang paling terjawab itu di Matius 6 ayat 25 sampai 34, kita tidak akan baca semua. Ayat 27 dikatakan, saya anak ambil satu ayat. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa yang bisa tambah? Hah? Ada orang kaya, dia punya tabung oksigen ada berpuluh-puluh di gudang. Tetapi dia tidak bisa membayar nyawanya. Nyawa kita bukan tergantung pada tabung oksigen. Nyawa kita tergantung pada Tuhan. Amin? Ada amin? Amin. Orang yang sudah mengalami itu pasti tahu. Orang yang mengalami pasti tahu tidak akan bergantung kepada kekuatan kita. Kekhawatiran kita terlalu berlebihan membuat itu Tuhan sedih. Tuhan bilang, kenapa ini anak selalu dengar firman? Saya kalau ada sedikit stres atau ada khawatir sedikit, anak saya terus bilang, Mama tuh selalu dengar firman. Mama selalu tulis firman. Oh, saya sadar lagi. Jadi memang khawatir tuh pasti ada. Tetapi di sini firman Tuhan berkata di ayat 33 dan 34. Apa yang dia katakan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Sekarang situasi tidak menentu. Hari ini baik-baik. Tiba-tiba besok, ada ini. Kita punya tubuh manusia juga begitu. Apalagi kita mulai masuk umur. Biasa kita berapa hari kita enak-enak, 1 minggu, tiba-tiba ada rasa badan kurang enak. Ya itu kita tidak bisa, itu memang kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Tentu kalau kita sakit kita perlu dokter. Bukan saya bilang tidak usah pergi dokter, kita udah pergi dokter. Tapi kita tetap juga berdoa. Karena kita tahu kalau kita cari kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Apa itu? Mau sembuh, apa yang kita butuhkan, makan minum Tuhan sediakan. Bukan menurut cara kita, tapi menurut cara Tuhan. Tuhan pasti sediakan. Jadi kalau kita khawatir berarti tandanya kita kurang percaya. Kalau kita lihat, waktu Yesus berjalan di atas air, perjanjian lama dan perjanjian baru selalu berbicara mengenai itu. Yesus berjalan, kita kurang percaya murid-muridnya sampai mereka
khawatir dan takut, kita tidak sampai mengalami badai yang begitu. Tuhan mau kita bersandar kepada Dia. Ada orang muda yang cantik, anak muda yang ganteng, yang masih punya banyak rencana, banyak sudah masuk di dalam, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ya. Ada orang punya yang properti yang begitu banyak, kekayaannya berlimpah-limpah, tetapi tiba-tiba dia harus meninggalkan dunia ini. Ada lagi orang yang bersusah payah bekerja dari muda, saya banting tulang sampai saya sudah umur, nanti saya tua, saya punya anak cucu, saya beristirahat. Ternyata belum sampai waktunya, dia sudah harus terbaring di tempat tidur dengan tabung oksigen. Jadi apakah ini tidak membuat mata kita terbuka? Kita jangan terlalu khawatir. Ya, malam hari ini kita tahu nyawa ada di tangan Tuhan. Nyawa ada di tangan Tuhan, terlalu khawatir berarti kita kurang percaya. Siapa tidak khawatir keadaan begini? Antri minyak goreng. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Meskipun keadaan kita tidak baik, masih dalam sakit penyakit. Tetapi Tuhan punya kemampuan untuk menolong kita. Mari kita tertanam di dalam firman Tuhan benar-benar. Berhati tanah kita itu subur. Menerima kekuatan dari firman. Firman itu berkuasa loh. Firman itu, apa yang kita katakan itu kan terjadi. Firman berkuasa. Iman kita perlu bertumbuh, kita harus ubah pola pikir kita. Dalam masa prapaskah ini mari kita koreksi. Salah satu semak duri itu khawatir. Mungkin kita rajin pergi gereja, kita ikut kor, kita ikut semua. Tapi kita yang paling nomor satu khawatir daripada semua orang. Bukan saya bilang, jangan khawatir, pergi nih, ada COVID, pergi nih. Bukan begitu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih kita hikmat. Di mana kita harus melangkah. Saya percaya orang dekat Tuhan, dia tidak akan khawatir berlebihan. Karena kalau kita terlalu khawatir, terus kita tanamkan terus, itu kita menjadi stres. Kita menjadi putus asa, kita menjadi kecewa, kita tidak bisa tidur, dan kita bisa mengambil keputusan yang salah, mengambil langkah yang salah kalau kita terlalu khawatir. Kita yakin bahwa Tuhan tetap menolong. Amin. Yang kedua, kekayaan. Orang tidak bisa kaya, Tuhan paling suka memberkati kita semua. Tuhan mau anak-anak Tuhan itu diberkati. Tetapi kaya dengan cara Tuhan. Bukan kaya dengan kekuatan sendiri. Orang Kristen kenapa tidak boleh kaya? Boleh dong. Kan ada tuh pujian. Begitu besar kasih. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Begitu besar Tuhan. Kasihnya Tuhan. Kenapa Tuhan? Kalau saya pikir, kita pikir yang simple. Kalau Tuhan Yesus, dia bisa berikan dia punya nyawa di kayu salib. Kalau kita ada masalah, Tuhan Yesus apakah tidak bisa menolong kita? Dia pasti bisa menolong kita. Hanya kadang-kadang jalan kita, pikiran kita tidak sama dengan rencana Tuhan. Ini masalahnya beda di situ. Kita maunya kita. Padahal Tuhan punya rencana lebih bagus daripada kita. Salah satu semak duri itu kekayaan. Kalau orang terlalu mengejar kekayaan, dia akan menghimpit itu firman Tuhan. Di 1 Timotius 6, jangan saya bicara berarti saya bicara sendiri, tetapi ini ada bukti ya. 1 Timotius 6, saya akan baca 1-2 ayat. Coba kita lihat di ayat 10. Ayat 7 ya. Nah ini. Ya, kita di ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak
dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan berburu kekayaan. Kita harus cari uang. Tetapi bukan kita kejar uang sampai kita sudah lupa itu yang memberi kita kekuatan untuk menikmati itu uang. Jangan kita kejar. Di dalam masa prapaskah ini coba kita merenungkan kembali. Apakah saya ini lebih kejar uang daripada Tuhan? Hah? Apakah saya lebih fokus ke situ? Malam-malam tidur pikir, nanti saya mau bangun usahaku di sini. Nanti bulan depan saya mau buka gudang di sini. Bisa. Tetapi kita harus bawa kepada Tuhan. Karena kita orang percaya, kita berbeda dengan orang dunia. Suaraku masih terdengar baik? Makanya di masa prapaskah ini mari kita belajar, kita ambil keputusan. Ya. Bukan tidak bisa kaya. Kalau kita nanti kita hidup dengan rasa aman seperti itu, dikatakan ada orang kaya yang bodoh. Ya. Dia bilang kalau saya sudah kumpul lumbungku penuh dengan barang-barangku. Saya bisa tidur aman. Saya 7 generasi, 7 keturunan tidak akan miskin. Tetapi apa kata Tuhan? Hai orang kaya yang bodoh. Malam ini juga kau check out. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita bukan orang bodoh, kita orang luar biasa, kita orang spesial. Yang diberitahu rahasia kerajaan surga. Kita dikasih tahu kerajaan ini rahasia dari Tuhan ini. Hah? Kalau kita dengan Tuhan, jangan kita takut. Tuhan memberikan yang terbaik. Nanti kalau kita meninggal, malaikat di atas bukan catat. Mari Ibu Elsia maju. Berapa gudangmu? Propertimu berapa? Hah? Kau punya uang deposit berapa banyak? Dicatat semua. Oh, ini kau paling banyak, masuk tuh. Bukan begitu. Yang Tuhan periksa batin kita. Batinnya kita yang harus dirawat. Kita bisa baca di rumah 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi. Dan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Mari kita kaya di hadapan Allah. Kita kaya di hadapan Tuhan. Jangan kita kaya di dunia ini di hadapan manusia. Kita sudah lihat banyak contoh. Tetapi mungkin kita lihat, kenapa mereka aman-aman saja? Mereka tidak apa-apa. Ada waktunya Tuhan. Karena firman Tuhan tidak akan salah. Bapak Ibu kekasih, tidak mungkin salah. Firman ya dan amin. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Makanya dia beritakan firman ini kepada kita. Yang kita harus bertanggung jawab masing-masing. Saya tidak bisa bertanggung jawab atas anakku, atas mantuku, atau suamiku. Masing-masing bawa hidup mereka di hadapan Tuhan. Tuhan bukan periksa bilang berapa kamu punya kekayaan. Mari kita kumpulkan kekayaan rohani. Kita kaya di hadapan Tuhan. Yaitu hidup takut akan Tuhan. Hidup berkenan kepadanya. Ya. Jadi jangan kita berburu kekayaan. Ya. Berburu kekayaan itu sangat-sangat membuat orang menjadi menyimpang daripada Tuhan. Kalau orang benar dan dia diberkati, dengan kata lain dia kaya, dia pasti memberi dampak kepada orang banyak. Amin. Kalau dia benar di hadapan Tuhan, dia tidak sombong, dia tidak arogan, dia tidak egois, ya.
Dia tidak serakah. Dan dia bisa berbagi berkat kepada orang-orang banyak. Makanya Tuhan mau kita diberkati. Kita cari kerajaan Allah. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata kepada di Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jaga dan waspadanya terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Firman Tuhan telah berkata, biar kamu berlimpah-limpah harta, kita punya hidup bukan tergantung kepada harta, tetapi kepada Tuhan. Mari kita belajar. Hati-hati kalau kita kejar uang, terlalu kejar uang. Ada orang terlalu perhitungannya tajam. Kalau berbicara uang, awas. Hitung dulu baik-baik. Untung ruginya. Ada orang Kristen yang begitu. Kalau dia makan di restoran berjuta-juta, dia bisa. Tapi kalau dia untuk kasih kolektor, di sini tidak ada. Kita semua ini hati yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu bahwa hidupnya tergantung kepada Tuhan. Dia tahu kalau uang ini saya dapat kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan. Tidak mungkin kita bisa nikmati. Orang benar, jadi hati-hati kita kejar uang, kita bisa menjadi tamak. Karena firman Tuhan berkata demikian. Kalau kita kumpul uang, pada waktu ada goncangan, pasti ada goncangan. Dunia ini tidak akan aman, ada goncangan. Goncangan apa? Mungkin kalau goncangan uang atau apa, mereka tidak apa-apa, tidak tergoncangkan karena mereka punya uang banyak. Tetapi kalau tiba-tiba kau kesehatan mau digoncang, ya, ada orang tiba-tiba teman saya tiba-tiba bisa dapat penyakit yang mengerikan. Kalau begitu, uang bisa bayar nyawa? Tidak bisa. Jangan kita kejar uang, jangan berburu uang, jangan cinta uang. Kita harus kuasai uang, bukan uang menguasai kita. Ya? Jangan kekayaan itu menguasai kita sampai kita tidak bisa tidur, sampai kita tidak bisa. Tentu orang bilang begini, oh Ibu Alce kau pintar bicara, karena kau cukup, bukan cukup. Kita sama, semua kita sama. Siapa mau tidak cari uang? Uang, kalau orang tidak ada uang, orang tidak bisa hidup. Tetapi firman Tuhan yang berkata demikian, jangan kita kejar uang. Kita bisa, mungkin kalau kita cuma bicara kekayaan, firman Tuhan sudah mengajar kita, hai orang bodoh. Kalau kita punya hidup cuma kejar-kejar uang sampai semua kita lupa, kita jadi orang bodoh itu. Orang Kristen yang bodoh. Hari-hari dengar firman, tetapi terhimpit dengan itu uang, saya besok nanti begini, oh nanti besok, oh nanti begini. Nanti saya tidak ada untung. Baiklah kita kejar supaya kita kaya di hadapan Tuhan. Amin. Ada Pengkhotbah 6 ayat 2, saya akan bacakan, bagus ayatnya. Ada orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sehingga ia tidak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ada orang dia sudah kumpul kekayaan. Dia punya outlet seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Kalau dia punya anak cucu, puji Tuhan bisa nikmati. Tetapi orang lain akan menikmatinya. Firman Tuhan yang berkata. Jadi mari, memang kita jangan fokus kepada uang. Kita fokus kepada Tuhan, sumber kehidupan. Amin. Sumber segalanya. Tuhan itu yang mencipta kita kok. Jadi sebagai orang yang takut akan Tuhan, saya percaya kita akan diberkati. Yang ketiga, kenikmatan hidup. Salah satu dari semak duri tadi itu kekhawatiran, ya, kekayaan, ya.
Salah satu yaitu kenikmatan hidup. Saya bilang, apa salahnya kalau kita nikmati hidup? Orang dunia bilang begini, hidup ini singkat, jangan bodoh, nikmatilah. Mau kemana, kemana pergilah. Itu kalau orang dunia berkata begitu. Ya, dunia ini mengajarkan kenikmatan. Kenikmatan bukan kenikmatan bersama Tuhan. Dunia, kenikmatan dunia itu apa? Kita harus dipuji orang, dihormati, diutamakan, dilayani. Itu dunia mau. Kau mesti hebat supaya orang layani kau. Jadi pakai mata kita, orang dunia pakai mata kita, menikmati apa yang kau bisa lihat. Mata kan jahat, bisa buat dosa. Pakai mulut kita untuk mengatakan yang tidak sopan. Mau kutuk orang, mau maki orang. Tidak apa-apa kalau saya benar. Itu dunia ajarkan kita. Ini semua yang harus kita jauhkan dari kita. Ya, kita tahu itu. Kalau orang percaya, orang karismatik tahu perbuatan daging. Di Galatia 5 itu mungkin ada banyak sudah hafal. Kita harus jauhkan itu perbuatan daging. Itu perbuatan daging apa? Percabulan, ya, kecemaran, ya, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian. Itu kedagingan semua itu. Pesta pora, kemabukan. Itu yang dunia punya. Yang kita harus keluar dari situ, dari semak duri itu. Ini semua termasuk kenikmatan dunia, kenikmatan mata, kenikmatan daging, telinga, mulut. Tapi baiklah mata kita, telinga kita, mulut kita pakai oleh firman Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Mata melihat yang positif, mata melihat keindahan yang di dalam orang lain. Mulut bisa memuji orang, kau cantik, kau baik. Ya. Telinga mendengar yang positif. Kita belajar karena kita anak-anak Tuhan. Kita telah menjadi orang yang lahir baru di dalam Tuhan. Kita harus berubah dalam masa prapaskah. Mungkin di antara itu ada 1-2 kita masih terjebak di dalam. Ini semua termasuk kenikmatan hidup. Mari kita tidak bisa lagi hidup dalam hal-hal demikian. Kita ingat Tuhan Yesus telah menebus kita di atas kayu salib. Menebus kita dari kutuk dosa, kutuk nenek moyang. Bahwa kita juga telah mati bagi dosa. Amin. Kita bukan lagi, hidup kita bukan kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Itu di Galatia 2 ya. Kita harus, hidup kita harus berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Panggilan kita sebagai orang percaya apa? Kita tahu sendiri, sudah lahir baru, berpadanan dengan Injil. Hidup kita harus berubah, berdampak. Kita bukan menerima roh dunia, tetapi kita menerima roh Allah, roh kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Jangan lagi mau kita diperbudak oleh roh-roh dunia yang tidak benar. Tetapi mari kita berubah. Jangan kita masuk dalam perangkap iblis. Ya. Oh ini sebentar saja, kalau kau ikut saya, mari nih. Orang bisa bilang begini, kau tuh fanatik, kau tuh terlalu ekstrim. Tidak usah peduli. Kita pasti dihina orang, tidak usah peduli. Yang penting kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita harus ekstrim memang. Kalau kita tidak ekstrim, kita bisa kuat. Supaya iman kita bisa bertumbuh. Kita perlu supaya kita jangan sampai kita berpikir kita ini enak karena kita sudah dibaptis, kita sudah lahir baru, terima Tuhan Yesus. Ada tanggung jawab kita. Jangan sampai kita gagal fokus, sangat berbahaya. Ada orang gagal fokus, ya. Dia itu pikir asal dia sudah ke gereja, dia fokus kepada hal-hal dunia. Sayang sekali. Berpuluh tahun dia menjadi orang Kristen, tapi akhir hidupnya
tidak di jalan yang benar. Banyak orang Kristen jatuh karena kehilangan fokus. Jatuh dalam kenyamanan dunia. Ya, kita bisa lengah, kita bisa lengah. Kita semua manusia bisa terlena. Kita bisa, ini berbahaya. Makanya kalau kita berada di dalam Tuhan, di dalam zona nyamannya Tuhan, kita aman. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, ialah Allah yang kupercaya. Ya, kita tahu itu. Ya? Sungguh jika hatimu melekat kepadamu, aku akan meluputkanmu. Aku akan membentengimu, karena engkau mengenal namaku. Apabila engkau berseru, aku akan menjawabmu. Aku akan menyertaimu dalam kesesakan. Aku akan meluputkanmu dan memuliakanmu. Dengan apa? Panjang umurku kenyangkan engkau. Jadi kita lihat itu firman Tuhan berkuasa dan kita punya hidup. Mari kita praktekkan sama-sama. Sama-sama kita belajar. Supaya kita kuat di masa pandemi ini. Mau kesulitan, kita tidak bisa halangi. Dunia bisa berubah. Tetapi kalau kita ada kekuatan dari Tuhan, ya, kita bisa bertahan. Kita bisa bertahan. Dunia bisa goyah. Tetapi iman kita tetap tidak goyah. Amin. Kenapa Tuhan izinkan masalah demi masalah? Supaya kita kuat. Supaya kita bertumbuh. Kalau kita terlalu nyaman, kita kadang-kadang lengah. Kalau bersama Tuhan, kita biar masuk di padang gurun, masuk di dalam lembah kelam, tidak usah kita takut. Tuhan adalah gembalaku. Tuh, dikatakan walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Gadang dan tongkatmu yang mengikutiku. Jadi kita melewati lembah kelam. Kita akan melewati, kita berjalan. Kita akan keluar melihat dari terowongan, kita akan lihat ada terang. Kita tidak tinggal terus di dalam lembah. Kalau kita bergantung pada Tuhan, kita masuk dalam ujian iman. Sampai hari ini, siapa di antara kita cuma makan 1 kali 1 hari? Tidak ada. Ya? Tidak ada. Mungkin makan 5 kali ada. Karena banyak di rumah ya. Bukan 3 kali tapi 5 kali. Tidak ada yang makan 1 kali. Mari kita bersama Tuhan ada rasa aman. 1 ayat lagi. Terakhir. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Bagus sekali ini ayat. Kita terlindung dari malapetaka, kedahsyatan. Apa kedahsyatan? Segala hal-hal buruk yang tiba-tiba menimpa. Tiba-tiba ada badai, tiba-tiba ada longsor, ada banjir. Kita bisa terlindung. Kita baca firman Tuhan, kita diberi kekuatan. Nanti baca di rumah, Amsal 3 ayat 23 sampai 26, baca saja di rumah. Mari jangan peduli dengan orang mau bicara apa, tetap mari kita mau pasang telinga kita dalam masa prapaskah ini. Buka telinga kita. Tadi Tuhan bilang, Tuhan Yesus berkata, siapa yang mendengar, yang mempunyai telinga, mari dengar. Tadi di ayat 8b. Yang punya telinga, kita punya telinga nggak? Dengar firman Tuhan. Jangan cuma dengar terus tertidur. Sambil baca terus tertidur. Jangan. Dengar firman Tuhan. Biar cuma 1 ayat 1 hari. Apa yang kita perlu hari ini? Kita sakit, kita minta Tuhan. Mari kalau kita mengasihi keluarga kita mengasihi orang-orang dekat kita, mari kita tarik mereka keluar dari semak duri. Mereka harus keluar dari semak duri. Ya, mungkin saat ini mereka kelihatan baik-baik yang menikmati hidup. Saya aman-aman, Ji. Tidak apa-apa, Ji. Tetapi kesudahan mereka sudah ditakdirkan. Sudah pasti kebinasaan. Pasti itu tidak lari. Ya.
Mari, kita jangan merasa kita berada dalam rasa aman yang palsu. Toh, kita aman karena banyak uang, kita aman, kita nikmati, jangan. Kita aman di dalam perlindungan Tuhan, tidak ada lain selain Tuhan. Amin. Jadi jawaban kita supaya kita jangan hidup di semak duri ada di ayat 15 itu, ya. Yang jatuh di tanah yang baik, ya, ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah saya ini orang yang masih ada dalam semak duri? Ya. Kita mau menerima firman Tuhan. Kita harus menerima proses Tuhan. Kita sabar jika ada masalah, karena itu proses. Ya. Proses Tuhan tidak akan menghancurkan saudara dan saya. Mendengar firman Tuhan dan kita menyimpan dalam hati. Perhidupkan firman itu dalam hidup kita. Menjaga hati kita supaya kita bisa bertumbuh dalam iman, menghasilkan buah-buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Saat ini penting sekali Bapak Ibu kekasih, penting sekali kita tertanam dalam firman Tuhan. Tidak ada lain kekuatan, tidak ada. Mari buang semua dendam, buang semua hati kesombongan, pikiran negatif, pikiran curiga. Buang kata-kata kotor dari hidup kita. Ya, mari kita belajar positif. Saya Tuhan, kita kasih tenang jiwa kita, tenang jiwaku tenang. Saya sudah dipulihkan Tuhan Yesus. Saya percaya, saya sudah sembuh. Saya sudah dipulihkan, diberi kelegaan. Ada damai sejahtera Tuhan. Saya tenang Tuhan Yesus. Kalau mulai kacau pikiran, saya tenang. Tuhan, saya tenang. Tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai. Kita punya jiwa, kita mesti perintah kepada jiwa kita. Kalau jiwa kita tenang, tubuh kita juga bisa tenang. Pikiran kita juga tenang. Amin. 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 Jadi siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Itu pesan dari firman Tuhan. Jadi mari masa prapaskah ini kita buka telinga kita lebih kepada firman Tuhan, ya. Kita renungkan firman Tuhan itu dan kita tanamkan dalam hati kita dan kita perhidupkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tante Algo, firman-Nya sangat memberkati kita. Mari kita keluar dari semak duri dan tidak terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan semua hal yang bersifat duniawi, sehingga kita bisa bertumbuh dan berbuah. Amin. Kita angkat satu pujian tanggapan firman, Kau telah ubahkan. Semua yang ku miliki padamu, sungguh besar anugerah, bertata di hidup. Kasih setiamu Bapa, memulihkan hati yang juga, hanya Engkau yang mengerti semua beban yang terjadi. Kau telah ubahkan cara hidupku oleh kuasa yang kudus, dipulihkan, ku diberkati. Nyata di dalamku,
sekali lagi kita angkat pujian ini. Bersembahkan kepadamu besar anugerah hidupku. Mu Bapa yang luka, Kau yang yang terjadi oleh dalamku. Makasih Tuhan Yesus. Silakan Tante Aljo. Bapa yang mengasihi kami, malam hari ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya kami butuh Engkau, kami butuh firman dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami bawa kami semua, teman-teman, saudara bersaudara, keluarga kami, orang-orang yang masih dalam keadaan terpuruk, bahkan dalam keadaan yang sangat sulit Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pertolongan, sumber pengharapan. Jika di antara orang-orang yang kami kenal, kami orang-orang dekat kami Tuhan, Tuhan Yesus jamah setiap masing-masing Tuhan dari keluarga kami Tuhan Yesus. Mungkin masih dalam keadaan pahit hati, dalam keadaan hati yang penuh kemarahan, yang dalam keadaan sulit seperti berada dalam semak duri. Mungkin kita melihat orang tersebut biasa-biasa saja, tetapi Tuhan hatinya sedang pahit. Tuhan Yesus jamah. Saat ini di luar sana banyak sekali orang perlu pertolongan Tuhan. Biar kasih Tuhan menjamah mereka satu persatu. Melalui lewat kami Tuhan masing-masing, melalui kami tangan kami Tuhan. Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami lebih dulu Tuhan, kami mau berubah Tuhan. Baru orang lain bisa berubah. Tuhan, banyak sekali kelemahan kekurangan kami. Kami mau Tuhan, tetapi kadang-kadang kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang datang menegur kami. Bahwa kami tidak terlalu kuat, jangan terlalu khawatir berlebihan. Jangan kita kejar kekayaan berlebihan. Dan jangan lagi hidup dalam kenikmatan dunia. Marilah kita perbaharui hidup kita di dalam masa prapaskah ini. Mungkin kita dari kecil sudah menjadi orang Kristen Katolik, tapi hidup kita tidak ada perubahan apa-apa pun. Kita masih hidup hari lepas hari sampai pada waktu kita tua, kita tidak mengalami perubahan apa-apa Tuhan. Mari Tuhan Yesus malam hari ini, hamba-Mu percaya firman tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi dia akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Firman akan berbicara kepada pribadi kami masing-masing Tuhan.
Kami akan bawa dalam doa orang-orang yang butuh pertolongan kami, Tuhan tunjukkan kepada kami, Tuhan. Firman Tuhan berkuasa, ya dan amin. Firman Tuhan harus diberitakan karena waktu sudah sangat mendekat. Mari Tuhan, kami adalah orang-orang yang betul-betul telah diselamatkan. Beri kami hati yang berbeban, bertanggung jawab untuk orang lain, Tuhan. Kami tidak mampu, Tuhan, tapi kami bawa dalam doa kami pribadi hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kami boleh sehat. Malam hari ini kami berdoa, semua yang ikut Zoom malam hari ini, kami diberi kesehatan yang prima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dipulihkan jika kami punya masalah, persoalan, diberi jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami diberi kelegaan. Firman Tuhan yang berbicara dan kami tidak perlu khawatir Tuhan. Engkau cukupkan kami hari lepas hari. Bahkan kami berkelebihan, berkelimpahan dalam segala hal yang baik. Damai sejahtera, sukacita, semua menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih dan Engkau berkati kami semua malam hari ini Tuhan. Baik yang bertugas, baik pun yang mendengar Zoom ini Tuhan. Kami percaya firman Tuhan berkuasa untuk mengubah saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Oke. Tante Ace, sekarang kita masuk ke doa syafaat. Silakan Ibu Rina. Ya. Terima kasih, Vivi. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Bagi persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan seluruh dunia, persatukanlah gerejamu ya Bapa, jauhkan dari segala pepercayaan, biarlah kerajaanmu di muka bumi ini semakin diperluas dalam namamu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, ya Bapa, jauhkanlah negara kami dari segala bencana alam, dari segala tipu daya iblis untuk memecah belah persatuan di Indonesia. Biarlah Engkau senantiasa melindungi dan menjaga persatuan di Indonesia. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami. Karena doa kami ya Tuhan. Bagi persekutuan doa kami El Shaddai, ya Bapa, biarlah persekutuan doa kami ini terus bertumbuh untuk membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa agar bisa mengalami kasih setiamu dan kelak kami semua bisa bersatu dalam menikmati janji-janjimu dalam kerajaanmu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir pada Zoom pada malam hari ini, walaupun yang tidak sempat bergabung ya Bapa, berkatilah kami semua agar kami bisa senantiasa Engkau pakai sebagai pewarta-Mu untuk mewartakan kabar keselamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota El Shaddai yang dalam kelemahan tubuh, ya Bapa, biarlah Engkau menjamah sakit penyakit, agar mereka yang dalam kelemahan tubuh Engkau sembuhkan dalam nama Putramu Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Semoga kami serahkan ke dalam pangkuan tangan-Mu, perantaran Putramu yang Tuhan kami bersatu. Inilah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Semoga kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Vivi. Terima kasih Rina untuk doa syafaatnya. Kita kembali ke Ibu Lili. Silahkan Ibu Lili. Baik. Terima kasih, Shalom.
Puji Tuhan ya, hari ini kita penuh dengan sukacita. Sungguh puji-pujiannya dan firman-Nya itu sangat luar biasa dan menguatkan kita semua. Malam hari ini saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada seluruh umat yang hadir, yang telah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama memuji, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan. Sungguh luar biasa, mantap, dan penuh sukacita. Jempolnya mana? Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada pewarta kita malam hari ini, Ibu Alce, yang telah men-sharingkan firman Tuhan kepada kita semua. Sungguh luar biasa, memang kita itu harus keluar dari semak duri ya, seperti kekhawatiran, kenikmatan hidup, kekayaan, dan lain-lain. Sesungguhnya kita harus lebih bergantung kepada Tuhan. Kemudian saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada pemimpin pujian kita dan juga tidak lupa untuk multimedia yang bekerja di belakang layar ya, host dan co-host, juga yang lain yang berpartisipasi yang sangat membantu sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih buat kerjasamanya. Dan juga kepada seluruh anggota yang telah ambil bagian dari awal hingga akhir, sehingga PD dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah ambil bagian dalam mendukung pelayanan PD, baik dalam bentuk persembahan kasih maupun juga perpuluhan. Kiranya Tuhan memberkati taburan saudara dan tuayan yang melimpah dan berlipat ganda dan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada saudara sekalian sampai berkelimpahan. Amin. Amin. Untuk pengumuman, PD online kita akan kembali hadir pada minggu keempat bulan Maret, yaitu pada tanggal 24 Maret 2022 pada hari Kamis kembali ya, dengan pembicara Ibu Vivi dan juga pemimpin pujian Ibu Rita. Wow, duet maut ya. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari kita terus bersama-sama meluangkan waktunya untuk mendengarkan firman-Nya. Mohon juga bagi yang sudah hadir pada malam hari ini, dipersilahkan untuk join ya. Minggu keempat nanti kita kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian bagi yang ingin berpartisipasi mendukung pelayanan PD El Shaddai, itu dapat disalurkan melalui Bank BCA. Tapi ini karena saya sendiri, tidak ada yang bantu untuk men-share, jadi saya cuma bacakan saja ya. Melalui Bank BCA di nomor rekening 1100 1100 459 465 atas nama Treswinata atau GoFiming, atau dapat juga ini saya tidak tampilkan ya M-Banking, yang nanti untuk berikutnya aja kalau misalnya ada yang mau memberikan persembahan kasih. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Vivi sebagai WL kita malam hari ini. Silahkan Ibu Vivi. Terima kasih Bu Lili. Nah, sebelum kita tutup dengan lagu penutup, kita berdoa dulu. Silahkan Yeni yang akan membawa kita dalam doa penutup. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai ibadah kami. Khusus saat ini kami telah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Ibu Alce yang telah Bapak pakai untuk membagikan firman Tuhan buat kami. Tambahkan hikmat-Mu bagi Ibu Alce di dalam pelayanannya. Sertai selalu Ibu Alce dan seluruh keluarga besarnya. Biarlah kami semua juga dapat menjadi pelaku firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa buat kami semua yang hadir agar senantiasa diberikan kesehatan dan damai sejahtera sukacita yang melimpah yang daripada-Mu. Sertai juga teman-teman kami yang belum sempat hadir, sehingga di waktu yang akan datang dapat bergabung di PD El Shaddai untuk bersekutu mencari Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Yeni. Mari Bapak Ibu
ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian menari buat kita.